Pan, Pan, Topan, Topan, mana lu Pan? Pan. Topan. Namun sayang hasilnya jong. Bahkan Badri udah berulang kali datang ke rumah Topan namun bocah itu tetap gak ada. Keesokan harinya, kejadiannya hilang Topan ini membuat warga semakin heboh. Mereka berbondong-bondong nyari Topan namun tetap aja gak ketemu. Hingga suatu ketika babehnya si Badri ini bilang kalau Topan akan pulang sendiri. Kebetulan babehnya si Badri ini paham lah soal hal-hal mistis kayak gitu. Sebenarnya mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Topan. Kenapa harus ada kekacauan saat menjelang Idul Adha seperti ini? Badri terpukul, sahabatnya si Topan ini pergi kemana sebetulnya. Sedihlah dia di situ. Sampai hari Idul Adha pun tiba. Pagi itu warga berbondong-bondong ke masjid buat ngelaksanain sholat Id Idul Adha. Setelah sholat terlaksana, ya acara selanjutnya adalah dengerin khotbah. Lalu dilanjut dengan acara makan bersama. Setelah acara selesai, barulah warga mutusin pulang buat ganti baju dan lain-lain. Untuk persiapan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Arangga Arya di Bunga Kantil Channel dalam segmen Detail. Malam ini gua mau menceritakan tentang seseorang yang diculik dedemit menjelang Idul Adha. Oke guys, siapa di sini yang punya teman kelakuannya kayak kambing? Nah guys, dikit lagi kan Idul Adha nih. Waktunya berkorban. Tapi kalau belum bisa berkorban ya bersedekah aja. Dengan ya apa aja lah bersedekah semampunya kita. Ya bersedekah ke keluarga, ke teman, tetangga. Oke, terus gimana nih para kantilers, siap melanjutkan ceritanya? Kali ini gue dapat cerita dari salah satu narasumber yang nyeritain pengalamannya sewaktu Idul Adha. Lebaran kok malah ada horornya ya? Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa untuk follow TikTok sama IG Bunga Kantil. Oke? Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, buat taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Ini dia ceritanya. Oke Kantilers, pengalaman ini dialami oleh Topan di tahun 2003. Waktu itu Topan masih umur yang remaja-remaja lah, masih labil lah. 2003 itu udah ada Mobile Legends apa ya? Belum. Gue main itu awal-awal 2016. Oke, Topan ini termasuk anak yang pendiam. Dia suka menutup diri sehingga gak banyak temennya gitu. Namun kelebihan Topan ini termasuk anak yang pemberani lah ya. Topan sendiri hanya memiliki satu teman.
kasihan banget lah. Yang dianggap paling dekat yaitu Badri. Tahu gak Badri? Bukan Badru ya. Teman-teman Topan. Adanya si Entong yang kecil tuh loh. Ini kepikiran aja lagi. Iya Bang Tong. Iya Mak. Rina IP digendong aja enak banget ya sama Rina IP. Oke, langsung nih. Topan dan Badri keduanya memiliki hobi yang sama, suka memancing di sungai yang di dekat rumahnya. Yang penting jangan suka memancing keributan aja ya guys. Topan juga memiliki kebiasaan suka menjelajah tempat-tempat yang rada horor. Seakan dia nggak punya rasa takut. Kebetulan desa tempat Topan tinggal ini letaknya ada di daerah Jawa Barat. Namun berada di dataran tinggi. Lokasinya jarang ada rumah. Perkampungan di sana juga dekat sama pemakaman. Kadang ada di belakang rumahnya itu makam. Ditambah di tahun itu belum terlalu ramai sosial media seperti sekarang. Penerangan juga masih belum terlalu terang lah ya. Badri teman Topan ini sedikit banyak tahu lah ya bagaimana sosok Topan ini. Topan tipikal orang yang tidak suka basa-basi. Jarang menyapa, bahkan beberapa orang anggap dia itu sebagai anak yang sombong. Sementara Badri anaknya berbanding terbalik sama si Topan. Dia suka mengakrabkan diri, itu gampang akrab sama orang-orang. Suatu hari menjelang Idul Adha, desa tempat Topan tinggal sudah melakukan persiapan. Mulai dari pemilihan hewan kurban dan lain-lain. Dibentuklah panitia di desa itu dengan berbagai tugas. Ada yang mendata siapa saja yang mau berkurban, ada yang mendata tempat-tempat pelaksanaannya, ada yang mendata keperluan, dan lain-lain. Topan dan Badri kebagian mendata warga yang mau ikut kurban dan mencari tempat pelaksanaan kurban tersebut. Namun yang lucunya, namanya masih bocah labil, Topan yang posisinya sebagai panitia malah cuek-cuek aja. Jadi waktu dia keliling ke rumah warga, justru warga yang banyak bicara. Jadi nanti pelaksanaannya itu di masjid rumah Pak Imron sama di musola dekat rumah Pak Usman. Begitu deh. Iya Pak. Buset, irit amat nih orang ngomongnya. Badri sebagai teman Topan hanya bisa geleng-geleng kepala ngelihat kelakuan itu bocah. Badri juga sering menambahi penjelasan yang lebih rinci mengenai pertanyaan warga yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Badri sering ngedumel, namun dia masih memaklumi karena sifat Topan yang kelewat pendiam. Suatu hari mereka pulang ke sorean. Saat itu H-5 menjelang Idul Adha. Badri kebetulan lagi puasa sunnah juga. Mereka gak sengaja mampir ke sebuah warung yang letaknya ada di tengah-tengah perkebunan. Dia memperhatikan warung itu seperti ada yang aneh. Ada perasaan ragu saat mereka mau mampir ke warung itu. Lo yakin mau buka puasa di sini? Tapi seingat gue nggak ada warung deh tadi pas kita lewat. Terserah. Bocil layangan. Bener-bener deh jawabannya singkat-singkat amat. Mereka berdua akhirnya mutusin buat mampir ke warung tersebut. Namun saat mereka masuk, Topan dan Badri ngelihat ada beberapa orang dengan penampilan yang sangat mengerikan. Seperti ada kayak makhluk berbulu gitu. Mereka berdua pun langsung kabur terbirit-birit. Entah salah lihat apa gimana. Mereka langsung lari ke sebuah masjid untuk nenangin diri. Topan yang lebih berani, dia berusaha nenangin Badri yang badannya bahkan udah gemetaran. Dan dari sinilah awal kisah seorang remaja hilang menjelang Idul Adha. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau DM ke IG Bunga Kantil. Mendekati hari H Idul Adha, semakin banyak tugas dari Badri dan juga Topan. Di rumah Pak RT mereka juga kebagian tugas. Mulai besok malam sudah harus dilaksanakan pos kamling yang terdiri dari beberapa remaja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya ya pencurian hewan kurban.
Akhirnya dibentuklah sistem jaga malam yang mana menjelang hari Idul Adha ini beberapa remaja akan dibagi menjadi beberapa kelompok, termasuk Badri dan Topan yang akan jaga di pos. Di pos kamling ya. Pos kamlingnya itu deket musola Pak Imron. Pelaksanaan ronda malam sudah jalan beberapa hari. Alhamdulillahnya aman-aman aja tuh. Malam itu H-2 menjelang lebaran sekitar jam 9 malam. Badri izin pulang duluan karena ada kepentingan keluarga. Di pos jaga hanya ada Topan, Andi, dan beberapa teman yang lain. Mereka lagi asik main catur. Yah, kalah lagi. Ganti deh, lagi gak fokus nih gue. Ya udah sini, biar gua aja. Topan lebih milih duduk santai sembari ngeliat kanan kiri sambil ngerokok. Dirinya ngerasa ada yang janggal tapi belum nemuin penyebabnya. Kenapa nih gue? Hati gue kayak gak tenang ya, padahal gak ada utang. Makin lama perasaan Topan ini gak karuan walau gak jelas penyebabnya apa. Andi yang merhatiin Topan langsung nampol bahunya. Hei, lo kenapa dah? Gak tahu nih gue, kayak kepikiran sesuatu. Lo sakit? Pulang aja deh lu kalau enggak. Takutnya malah ntar kenapa-napa lagi. Istirahat aja lu di rumah. Topan mengiyakan perkataan Andi, mending tidur aja dah gue hari ini. Oh iya, BTW Topan ini di rumah sendirian. Mungkin itu yang menyebabkan si Topan jadi anak yang pendiam. Lah, emang orang tuanya Topan kemana bang? Pasti pada nanya begitu. Nih gue jelasin buat kalian. Jadi sejak usia 5 tahun, ibu dan bapaknya Topan itu cerai. Lalu bapaknya nikah lagi, sementara ibunya ngerantau jadi TKW. Dari situ kehidupan Topan ini nomaden guys. Kadang tinggal sama bapaknya, kadang dia juga tinggal sendirian di rumah ibunya. Rumah bapaknya ini juga gak begitu jauh dari desa tempatnya tinggal. Ya bisa dibilang desa tetangga lah. Saat Topan tinggal sendiri, keperluannya dicukupi oleh ibunya mulai dari kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, dan lain-lain. Kadang Topan sering masak sendiri, namun dia juga kadang beli makanan karena malas. Sementara bapaknya Topan ini bertanggung jawab di hal-hal lain kayak pengasuhannya atau uang jajannya yang lain dah. Meskipun Topan masih remaja, tapi karena dia sudah terbiasa hidup mandiri, jadi Topan gak mengalami kesulitan saat melakukan pekerjaan rumah. Nah makanya Badri teman dekatnya tahu mengenai kondisi Topan ini. Jadi jangan buru-buru nyimpulin sesuatu dulu ya guys. Bisa jadi ada sebab akibatnya kenapa orang pendiam, orang gak mau bergaul gitu loh. Karena dulu gue punya banyak teman yang broken home. Nanti gue bakal ceritain sama kalian tapi gak di episode kali ini ya. Pulang tuh si Topan kan dari pos jaga. Sementara itu sekitar jam 10 malam, Badri lagi asik rebahan sama adik perempuannya di ruang TV. Lagi santai-santai lah di rumah. Lagi asik-asik nonton, samar-samar dia dengar ada suara seseorang yang manggil. Dan suaranya berasal dari belakang rumah. Badri, Dri. Loh, itu kayak suaranya si Topan. Ngapain si Topan malam-malam ke rumah gue? Badri bergegas menuju belakang rumah buat nyari tahu apa yang terjadi. Namun saat sampai di belakang rumah, dia ngeliat tempat itu sepi. Benar-benar sepi. Loh, aneh dah ini. Tadi kayak ada yang manggil-manggil gua. Badri sampai jalan ke makam kuno yang gak terlalu jauh dari halaman belakang rumahnya. Tapi gak ada siapa-siapa tuh. Gak mau ambil pusing, dia akhirnya masuk. Namun saat dia jalan ke rumah, dia nemuin sebuah senter yang kondisinya udah mati. Loh, ini kan senter si Topan. Mana orangnya ya? Badri yang bingung akhirnya dia bilang sama bapaknya. Dan karena takut terjadi apa-apa, mereka coba mastiin dulu ke rumah Topan. Namun hasilnya nihil, rumah Topan benar-benar kosong. Gak ada orang. Gak mau buang waktu, Badri sama bapaknya langsung pergi ke pos kamling buat mastiin. Dan saat sampai di sana ternyata Topan udah pamit pulang. Dengar hal itu, Badri panik bukan main. Dan penjelasan Badri ngebuat orang-orang yang di pos pada heboh. Gawat,
Topan hilang guys. Gue udah cari ke rumahnya, kagak ada. Serius loh? Kok bisa sih? Itu bocah baru balik barusan loh. Setelah dapat penjelasan dari teman-temannya, Badri langsung kasih tahu ke mereka tentang apa yang terjadi. Dia juga nunjukin senter yang dipakai Topan. Hal itu tentu ngebuat mereka panik dan langsung terjun untuk nyari Topan di belakang rumah Badri. Buat yang nanya, gak ditelepon aja HP-nya bang? Di tahun segitu ya untuk ukuran remaja di zaman gue ya di kota aja belum semuanya punya HP, apalagi bukan di kota ya guys, tapi ya maaf nih emang gitu dulu. Dan malam itu akhirnya Badri ditemani beberapa orang langsung melakukan pencarian terhadap Topan. Pan! Topan! Mana lu Pan? Topan! Namun sayang hasilnya jong. Bahkan Badri udah berulang kali datang ke rumah Topan namun bocah itu tetap gak ada. Keesokan harinya, kejadiannya hilang Topan ini membuat warga semakin heboh. Mereka berbondong-bondong nyari Topan namun tetap aja gak ketemu. Hingga suatu ketika babehnya si Badri ini bilang kalau Topan akan pulang sendiri. Kebetulan babehnya si Badri itu paham lah soal apa ya, hal-hal mistis kayak gitu. Sebenarnya mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Topan. Kenapa harus ada kekacauan saat menjelang Idul Adha seperti ini? Badri terpukul, sahabatnya si Topan ini pergi kemana sebetulnya. Sedihlah dia di situ. Sampai hari Idul Adha pun tiba. Pagi itu warga berbondong-bondong ke masjid buat ngelaksanain sholat Id Idul Adha. Setelah sholat terlaksana, ya acara selanjutnya adalah dengerin khotbah. Lalu dilanjut dengan acara makan bersama. Setelah acara selesai, barulah warga mutusin pulang buat ganti baju dan lain-lain. Untuk persiapan penyembelihan hewan kurban. Harusnya Badri dan Topan menjadi panitia inti dalam acara kurban kali ini. Tugas mereka untuk membawa hewan kurban ke masjid dan juga mereka bertugas nganterin ke rumah-rumah warga. Sayangnya saat itu Badri hilang fokus karena masalah Topan. Sehingga hewan-hewan kurban itu dibawa ke masjid oleh panitia lain termasuk sang pemilik hewan kurban. Aduh Pan jangan bilang lo dipotong juga lagi bareng kambing sama domba. Badri frustasi karena Topan udah dianggap sebagai sahabatnya. Ya kan emang sahabatan. Walau rada cuek, dia yang paling dekat dengan Topan dibanding teman-teman yang lain. Udah kayak perangkok lah mereka berdua ini. Tapi walaupun begitu, Badri toh akhirnya pergi membagikan hewan kurban ke warga bareng Andi. Sebenarnya, kemana sih lu Topan? Oke guys, untuk kalian yang ingin mendengarkan cerita di Bunga Kantil Channel, tapi hanya ingin mendengarkan, nggak mau nonton videonya, kalian cukup buka Spotify, dengerin selengkapnya podcast kita, bisa di-download tuh. Dan kalian bisa pilih episode mana aja yang kalian mau dengerin. Oke, hanya di Spotify. Untuk linknya nih, gua taruh di bawah ya, di deskripsi. Sip, oke? Spotify. Sore itu setelah tugasnya selesai, Badri berniat pengen ngecek rumahnya Topan lagi. Siapa tahu dia udah ada di rumah. Dan lucunya, sesampai di rumah Topan, dia lihat Topan yang udah terbaring di sofa ruang tamu. Loh, kok nih bocah ada di sini? Badri kesenengan sekaligus bingung kok bocah malah tidur di mari. Dia langsung mengguncang tubuh Topan, ngebangunin dia nih. Pan, bangun Pan. Dari mana aja lo? Kok hilang? Gua habis jalan-jalan sama nenek sihir. Hah? Maksudnya? Iya, jadi gua habis jalan sama bebek aneh dan seorang wanita berbaju putih gitu. Gua lihat di belakang rumah lo. Gua dibawa mereka sampai ke pegunungan masa. Gua jedakin aja tuh bebeknya biar gua bisa dipulangin. BTW besok lusa gimana persiapan kurbannya Dri? Hah? Gila lu ya? Tadi pagi udah kurban kan? Makanya orang-orang pada nyariin lo dari 2 hari yang lalu.
Topan yang denger itu langsung bingung. Perasaan dia baru aja diajak jalan-jalan sebentar doang. Kok hilang 2 hari? Dan setelah dicek lagi, makin bingung lah tuh si Topan dengan apa yang dialaminya. Dia pun bercerita ke Badri. Malam itu saat di jalan pulang, suasana kampung udah cukup sepi. Padahal baru jam 10 malam loh. Sampai ketika lewat rumah lo, tiba-tiba gue berhenti karena dengar suara seperti anak ayam. Gue samperin suara itu di belakang yang ada gang kecil. Makin lama suara anak ayam itu makin jelas. Suara anak ayam? Ayam siapa coba? Pikir Badri. Topan pun melanjutkan ceritanya. Gue nyalin lampu senter dan pas gue lihat ternyata itu bukan anak ayam, tapi kayak bebek gitu yang warnanya hitam. Karena gue bingung, makanya gue sempat manggil-manggil nama lu dari belakang rumah. Dri, Badri. Tapi iya lu nggak keluar-keluar. Ya udah, akhirnya gue tangkap aja tuh bebek itu. Nah, pas gue tangkap bebeknya, nggak jauh dari bebek itu ada cewek gitu, pakai baju putih. Terus dia ketawa ngeliatin gue. Cewek ketawa? Lah iya, gue juga bingung. Gue nggak tahu sih itu siapa. Kenapa dia ketawa liat gue ya? Apa gue lucu kali? Nah, abis itu gue nggak inget lagi. Yang gue inget, gue tiba-tiba udah kayak ada di daerah pegunungan gitu malam-malam. Sama ada bebek hitam tadi, sama cewek itu tentunya. Gue sempet jitak tuh bebek. Tapi lagi-lagi si cewek baju putih itu cuman ketawa cengengesan. Gila apa dia ya? Buset, serem juga nih cerita, pikir Badri. Ini si Topan lagi bercanda apa kagak sih? Lalu si Topan pun cerita lagi apa yang dia alami. Gue bingung tuh di sono, ngerasa capek padahal nggak ngapa-ngapain. Akhirnya gue tidur. Tahu-tahu bangun ada di dekat halaman rumah. Ya udah, karena pas bangun gue ngerasa capek, gue tidur lagi aja di rumah. Ini si Topan halu apa gimana ya? Badri yang dengar cerita Topan ikut shock. Dia langsung kasih tahu ke temen dan para tetangganya kalau Topan udah ketemu. Bener aja, gak lama setelah itu rumah Topan rame karena banyak yang kepo. Warga juga bersyukur kalau Topan udah ketemu lagi. Udah ada lagi di rumahnya. Entahlah apa yang dialami Topan waktu itu bener-bener misterius. Bahkan dia sempat takut sendiri kalau keinget pengalaman itu. Bebek hitam dan wanita berbaju putih. Sejak saat itu tersebarlah cerita seorang remaja yang sempat hilang selama 2 hari menjelang Idul Adha. Oke guys, cukup sekian nih pengalaman yang dialami oleh si Topan, di mana dia diculik oleh setan menjelang Idul Adha. Nah, apakah kalian ada yang mengalami hal aneh juga saat mau Idul Adha? Komen di bawah. Selamat menikmati daging kurbannya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Gua Rangga Arya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.